Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita tetap bisa mengkaji hadis-hadis Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan beliau yang spesifik bagaimana beliau berinteraksi dengan orang lain, ya, dengan para sahabatnya. Pada pertemuan kita kali ini, mohon maaf tidak bisa dilakukan secara live karena saya memiliki tugas lain. Jadi untuk kali ini dilakukan proses rekaman. Tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan sahabat sekalian dalam menyimak dan juga tetap bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut tidak hanya bisa dihafal, tidak hanya bisa dipahami, tapi ilmu tersebut pun dapat diamalkan dan juga disebarkan kepada orang lain. Dan semoga kita terkategori orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tersebut, karena sesungguhnya banyak orang yang berilmu, banyak orang yang menghafal, banyak orang yang memahami, tapi masih sangat sedikit sekali orang yang mau untuk melaksanakan dan juga mau menyebarkan untuk orang lain. Baik, pada kesempatan pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas terkait dengan interaksi Rasulullah SAW bersama orang-orang yang memiliki kedudukan mulia, ya, atau memiliki semacam status sosial yang menurut anggapan masyarakat saat itu, ya, status sosial ini merupakan status sosial yang tinggi. Ya. Kalau kemarin kita fokus kepada orang-orang kaya, ya, sekarang kita berfokus bagaimana interaksi Rasul kepada para pembesar kabilah, para pembesar kaum, para zu'ama, ya, orang-orang yang dianggap mulia oleh tiap kaumnya. Kita tahu bahwasanya struktur sosial masyarakat Arab pada saat itu, mereka berkabilah-kabilah, mereka bersuku-suku, ya, dan setiap kabilah ini memiliki pembesar masing-masing, ya, dan rata-ratanya memang merupakan dari keturunan, ya, dari keturunan bapaknya lah ketua kabilah, maka anaknya ini menjadi orang yang mulia. Baik, itulah masyarakat yang dihadapi oleh Quraisy. Dan pola seperti ini, yaitu masyarakat yang memiliki para tokoh, masyarakat yang memiliki orang-orang yang dianggap berpengaruh, ini pun terjadi pada kondisi masyarakat kita saat ini. Ya. Baik dianggap tokohnya karena level pendidikan mereka, baik dianggap tokohnya karena status kekayaan mereka, atau dianggap tokohnya itu karena jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Ya, apapun itu, maka kita harus tahu bagaimana berinteraksi dengan mereka. Secara garis besar, interaksi Rasulullah dengan orang-orang ini, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi ini dibagi menjadi dua. Jika mereka orang-orang yang berstatus sosial tinggi adalah orang-orang yang masih kafir atau orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
Ya. Maka yang paling utama bagi mereka adalah Rasul mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Ya, Rasul mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasul menyampaikan Islam kepada mereka dan mendorong mereka untuk menerima Islam ini. Ya. Jika mereka tidak mau, ya, maka dilihat apakah mereka tetap menjalin hubungan baik dengan Rasulullah ataukah tidak. Jika mereka tidak menjalin hubungan baik dengan Rasulullah, ya, dan malah memusuhi dakwah beliau, ya, dan malah juga menyebabkan dakwah beliau dan juga diri beliau terancam, serta sahabat-sahabat umat Islam saat itu terancam, maka Rasulullah bertindak tegas kepada mereka. Ya. Dan salah satu bentuk ketegasan Rasulullah SAW adalah dengan mendoakan keburukan bagi mereka. Ya. Jadi mendoakan keburukan dalam rangka apa? Supaya mereka menghentikan kezaliman dan mereka tidak melakukan hal-hal yang mencelakakan kaum muslimin. Ya. Nanti akan kita bahas. Lalu andai mereka adalah orang-orang yang menolak masuk Islam, tapi mereka masih berhubungan baik dengan Rasulullah, ya, dan malah membantu dakwah Rasulullah, seperti siapa misalnya paman beliau yaitu Abu Thalib, ya, atau salah seorang pembesar Quraisy, ya, yang membantu Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah saat beliau diusir dari Thaif. Ya. Maka Rasulullah menjalin hubungan dengan mereka dan malah Rasulullah meminta perlindungan dari mereka untuk melindungi dakwah beliau. Itu adalah interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, tapi mereka masih dalam kondisi kafir. Yang utamanya adalah Rasul mengajak mereka tetap untuk masuk ke dalam Islam. Lalu pada saat mereka, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi ini adalah mereka yang Muslim, ya, maka utamanya adalah Rasulullah menguatkan keimanan mereka, ya, menguatkan keimanan mereka dengan mendoakan mereka, ya, dengan memberikan nasihat kepada mereka, ya. Dan bagi mereka yang baru masuk Islam, maka Rasulullah tidak segan-segan untuk memberikan sejumlah harta kepada mereka dalam rangka melembutkan hati mereka. Ini yang disebut dengan para mu'alaf, ya, para mu'alaf. Dan apalagi yang Rasulullah lakukan kepada para pembesar, para orang-orang yang memiliki kedudukan mulia ini, jika mereka sudah masuk ke dalam Islam, maka Rasulullah menjaga ukhuwah dengan mereka, ya, memuliakan mereka sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab saat itu, yang tentu tidak melanggar dari syariat itu sendiri. Ya. Nah, seperti halnya misalnya pada saat mereka mengundang makan, maka Rasulullah hadir. Ya. Atau Rasulullah terkadang menyediakan tempat duduk khusus untuk mereka. Ya. Agar apa? Agar mereka semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin cinta kepada Islam. Dan terkadang apa, Rasul pun membantu mengobati mereka saat mereka terluka. Ya. Nah, ini adalah bentuk interaksi secara umum, secara global yang bisa saya sajikan di awal kesimpulannya, ya. Dan tinggal nanti kita rincikan dalam pembahasan kitab ini. Nah, baik sahabat-sahabat rahimakumullah, saya akan menampilkan kitabnya, ya. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fi dharain amin. Ta'amulun Nabi ma'a dzawil hay'ah. Jadi interaksi Rasulullah dengan orang-orang yang memiliki kehormatan atau status sosial yang tinggi. Ya. Yang pertama di sini yang saya sampaikan adalah terkait dengan interaksi Rasulullah dengan Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan merupakan pembesar kaum Quraisy. Ya. Jadi ketika
pembesar Quraisy itu banyak yang meninggal, banyak yang mati di perang Badar, Uhud. Ya. Maka Abu Sufyan ini menjadi orang yang menggantikan mereka semua. Ya. Jadi bisa dikatakan Abu Sufyan ini ada pemimpinnya orang-orang Quraisy ya, saat itu. Dan terbukti pada saat Fathul Mekah, Abu Sufyan lah yang berani menghadapi Rasulullah SAW, ya, dan beliau mewakili kaum Abu Sufyan. Nah, pada saat Fathul Mekah, Abu Sufyan ini ingin menghadap Rasulullah. Ya. Maka Abu Sufyan ini diantar oleh paman Rasulullah, ya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Jadi didampingi oleh Abbas. Maka Abbas, paman Rasulullah, berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah seorang laki-laki yang menyukai penghormatan. Jadi suka untuk dihormati, suka dihargai. Gitu. Jadi, falau ja'alta lahu syai'an. Mungkin engkau bisa memberi sesuatu untuk dia, supaya dia tetap terjaga kehormatannya. Ya. Sehingga dia pun tetap terjaga kedudukan. Maka Nabi berkata, "Na'am, baik. Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Wa man aghlaqa 'ala babuhu fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya itu aman. Artinya, Mekah pada saat itu sudah tidak berdaya di hadapan Rasulullah. Ya. Sudah tidak mampu lagi untuk memerangi Rasulullah. Karena satu-satunya pilihan yang harus dilakukan oleh Abu Sufyan adalah, ya, dia bertemu dengan Rasul, ya, menyerahkan dirinya kepadanya, menyatakan dia berserah, ya, tapi menginginkan juga supaya apa? Rasulullah tidak menghancurkan Mekah. Ya. Rasulullah menjaga darah orang-orang Mekah saat itu. Ya. Maka Abu Sufyan hadir. Dengan kehadirannya diharapkan, ya, maka Rasulullah bisa berlembut hati kepada orang-orang Quraisy, ya, yang sejak dahulu itu memerangi Rasul dan mengusir Rasulullah dari Mekah. Ya, jadi Rasulullah terkategori dan hampir semua nabi itu memang terusir dari kaumnya, ya, seperti yang memang sudah diramalkan atau sudah diprediksi, ya, oleh paman dari Khadijah Al-Kubra, ya, bahwasannya pada saat mendengar bahwasannya suami Khadijah yang bernama Muhammad menerima apa yang sudah diterima sebagaimana yang diterima oleh Musa, ya, maka beliau berkata bahwasannya tidak ada seorang pun yang menerima seperti apa yang diterima Musa kecuali akan dimusuhi dan diusir oleh kaum. Dan Rasul pun mengalami demikian. Jadi tertolak oleh masyarakat Quraisy. Tapi Allah menyediakan tempat yang lebih baik, yaitu Madinah, ya, Yathrib. Ya. Nah, karenanya di sini Abu Sufyan merasa ngeri, merasa takut dengan melihat sejarah ke belakang bahwasannya terjadi penolakan yang sangat dahsyat, ya, orang-orang Quraisy terutama pembesarnya kepada dakwah Rasulullah. Ya. Tapi ternyata Rasulullah memberikan lebih kepada Abu Sufyan. Selain memberikan jaminan keamanan, ya, kepada orang-orang Mekah. Jadi barang siapa yang menutup pintunya, udah nggak macam-macam gitu, tidak memerangi lagi pasukan kaum muslimin, maka dia aman, tidak akan disentuh oleh pedang sedikit pun. Gitu. Dan juga ditambahkan, ya, yaitu apa? Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan. Artinya rumah Abu Sufyan itu diibaratkan oleh Rasul sebagaimana semua rumah, ya, yang ada di kota Mekah saat itu. Nah, ini penghormatan, ya, Rasulullah kepada Abu Sufyan. Ya. Nah, jadi ini adalah dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abi Sufyan maka dia aman.
Wa man alqa silaha fahuwa amin. Barang siapa yang dia meletakkan pedangnya, tidak memerangi kaum muslimin, dia aman. Ya. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Ya. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, mengunci pintu rumahnya, dia aman. Udah nggak keliaran. Biarkan pasukan umat Islam masuk ke dalam kota Mekah secara damai, ya, dan menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram. Ya. Jadi tujuan dari Rasulullah seperti menyatakan demikian ini menurut Imam An-Nawawi adalah wafi ta'lifun li Abi Sufyan, adalah tujuan untuk melembutkan hati Abu Sufyan, ya, dan untuk menampakkan betapa Abu Sufyan itu adalah orang yang mulia. Jadi Abu Sufyan sudah melihat bahwasannya Rasul tidak sekedar memaafkan. Rasul tidak sekedar memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Sufyan dan kroni-kroninya. Tapi Rasul pun tetap menjaga kehormatan. Nah, jadi orang yang mulia sebelum di masa jahiliyah, dia masuk Islam, maka dia pun akan tetap mulia. Tidak berkurang kemuliaannya sedikit pun. Dan orang-orang yang tadinya tidak mulia di masa jahiliyah akan bisa mulia pada saat masa Islam. Ya. Ya. Karena sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan takut kehilangan bagian dari dunia ini gitu ya, pada saat kita menerima Islam, pada saat kita menjalankan syariat Islam. Ya. Justru akan semakin melimpah keberkahan itu. Ya. Justru akan semakin nikmat hidup kita. Rezeki Allah tetap, ya, dan rezeki itu menjadi halal dan thayyib bagi kita serta berkah bagi kita semua. Ya. Anak-anak kita tetap ada dan lingkungan ini sudah terkondisikan dengan lingkungan yang Islam, yang mereka bisa sekolah ke sekolah-sekolah yang Islam, yang terjamin kurikulum, yang terjamin guru-gurunya, mereka keluar rumah, kondisi pun sudah diatur dengan Islam. Ya. Tayangan-tayangan terjaga dan sebagainya. Artinya apa? Ya, kita bisa tetap menikmati hidup di dunia ini, ya, dan tetap akan ada jaminan bahwasannya kita akan selamat hidup. Ini yang disebut dengan yang sering kita sebutkan dalam doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Jadi jawaban atas doa itu sebenarnya, ya, adalah Islam. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Itu yang pertama. Nah, lalu pun bagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang mulia, pembesar, ya, dari kalangan orang-orang Ansar. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala nazal ahlul Quraizah ala Hakim Sa'id bin Mu'az. Jadi Rasulullah mengutus, ya, nuzila ahlul Quraizah, ya, diutus kepada ahlul Quraizah, ya, seorang hakim yaitu Sa'ad bin Mu'az. Ya, jadi kita tahu Bani Quraizah ini adalah salah satu kelompok kabilah Yahudi yang ada di Madinah, ya. Selain Bani Nadir dan juga Bani Qunaiqah, ya. Dan Bani Quraizah ini sudah menjalin perjanjian dengan Rasulullah, akan tapi mereka berkhianat pada saat terjadi perang Ahzab. Ya. Rasulullah menghadapi pasukan Ahzab yang ada di depan mereka, ya, di depan Rasulullah dan para sahabat, ya, dan hanya dihalangi oleh parit, ya, Khandaq. Sedangkan di belakang beliau, ya, di belakang Rasulullah dan para sahabat adalah sekelompok orang Yahudi, ya, dari Bani Quraidah dengan benteng mereka, ya, yang berkhianat kepada Rasulullah. Wujud pengkhianatannya apa? Saatnya tidak mau membantu pada saat terjadi peperangan antara Rasulullah dengan pasukan Ahzab. Dan mereka malah menutup pintu benteng mereka. Padahal seharusnya perjanjian sekutu itu saling melindungi darah, saling melindungi kehormatan. Tapi mereka tidak mau. Ya. Dan malah merencanakan rencana busuk untuk membunuh Rasulullah. Ya.
Nah, karenanya pada saat perang Ahzab ini berakhir dengan kekalahan pasukan Ahzab, ya, karena strategi intelijen yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga memporak-porandakan persatuan mereka, ya, serta datang bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa badai pasir yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan mental pasukan Ahzab ini turun drastis. Ya. Maka pada saat pasukan Ahzab pergi, tinggal Rasulullah menghadapi Bani Quraisyah yang mereka mengunci diri di benteng mereka. Ya. Mereka nggak bisa kemana-mana karena sudah dikepung oleh Rasulullah dan pasukan. Nah, maka mereka meminta Bani Quraisyah itu untuk dihukumi. Ya. Maka Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Dan Sa'ad datang ke Bani Quraisyah dan menetapkan suatu hukuman yang sangat luar biasa. Hukuman bagi pengkhianat perjanjian. Dan Rasulullah sangat membenci kepada orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Nah, setelah Sa'ad ini kembali dari apa yang telah Rasulullah tugaskan kepada beliau, ya. Pada saat kembali menuju ke Masjid Nabawi, ya. Falammadana qariban minal masjid. Ketika saat itu mau kembali ke masjid, maka Rasulullah berkata kepada orang-orang Ansar, ya, qumu ila sayyidikum. Berdiri, ya. Berdiri untuk datangnya Tuhan kalian. Au khairikum, atau orang yang terbaik dari kalian. Fa'anziruhu, maka bantu dia turun. Jadi kalau ada orang terhormat tuh berdiri. Rasul memerintahkan kepada para sahabat. Ya. Tujuannya apa menurut Ibnu Hajar? Tujuannya adalah ikramu ahlil fadl. Ya. Memuliakan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Ya. Ya. Jadi pada saat datang misalnya orang-orang yang memiliki kemuliaan, tentunya kemuliaan ini dalam urusan agama. Ya. Kemuliaan ini adalah dalam urusan ketakwaan. Kemuliaan ini adalah karena kontribusi dia kepada agama Islam, ya, kepada umat Islam. Ya, maka berdiri. Akan tapi jika orang yang datang ini pembesar, sama, tapi dia adalah pembesar orang-orang kafir, ya, malah seorang yang malah merugikan umat Islam, ya, maka tidak perlu orang tersebut untuk dihormati. Ya. Kenapa? Karena karena Allah sebenarnya telah menghinakan orang tersebut. Jadi ahlul fadl ini adalah orang yang memiliki kelebihan dalam urusan agama. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah pelajaran bagaimana Rasulullah memperlakukan para petinggi. Ya. Di sini disebutkan nama Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah merupakan salah seorang tokoh besar, ya, dari kabilah Makhzumiyah, dari Bani Makhzumiyah, ya, di mana Bani Makhzum ini merupakan salah satu kelompok besar, ya, kelompok elit bangsawan, ya, istilahnya demikian di Mekah. Gitu ya. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah adalah tetua mereka, orang yang dianggap paling pintar, ahli syair, ahli hukum, ya. Dan terkadang beliau pun menjadi seorang hakim, menyelesaikan perkara. Dan pada saat mau membangun Ka'bah yang runtuh, ya, sebelum diutusnya Nabi, ya, Al-Mughirah inilah yang mensyaratkan agar jangan sampai ada harta haram yang digunakan untuk membangun Ka'bah. Jangan sampai harta dari perzinahan, harta dari menjual minuman keras, itu tidak boleh digunakan untuk membangun Ka'bah. Nah, itu Al-Walid Al-Mughirah. Ya. Maka Rasulullah ini berupaya, ya, dengan sesungguh kemampuan beliau untuk apa? Untuk mengajak Al-Walid bin Al-Mughirah ini masuk ke dalam Islam. Ya.
kenapa Rasulullah menyasar orang-orang yang mulia, orang-orang para tokoh ini? Karena apa? Karena kalau para tokoh ini masuk Islam, ya, maka pengikut-pengikutnya ini akan ikut juga, ya, masuk ke dalam Islam. Begitu. Jadi simpul masyarakatnya ini adalah yang harus didakwahi. Ya. Walaupun tetap dilakukan dakwah kepada orang-orang yang bukan tokoh, orang-orang biasa tetap dilakukan dakwah. Ya. Tapi Rasulullah tetap berupaya supaya apa? Supaya orang-orang yang mulia ini, orang-orang pembesar ini masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam. Nah, saking Rasul ini menyibukkan diri untuk mendakwahi Al-Walid Al-Mughirah, ya, sampai datang seorang buta, ya, Ibnu Ummi Maktum, anaknya Ummi Maktum, datang kepada Rasulullah, ya, untuk diajarkan Islam saat beliau sedang berdiskusi dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya. Tapi nampaknya Rasulullah kurang memperhatikan, ya, kurang memperhatikan Ibnu Ummi Maktum. Ya, sampai Ibnu Ummi Maktum berkata, "Athara bima aqulu ba'san." Apakah engkau memandang bahwa sini apa yang aku katakan ini ada kekeliruan? Ya. Maka Rasul jawab tidak. Ya. Dan malah turun satu surat, ya, terkait dengan urusan ini, yaitu surat Abbasah. Gitu. Jadi momen surat turunnya Abbasah ini adalah momen saat Rasulullah berupaya untuk mendakwahi para pembesar Quraisy. Lalu datang orang yang buta, ya, tapi agak diacuhkan oleh Rasulullah sehingga Allah mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang mau benar-benar mensucikan dirinya adalah orang buta ini. Sedangkan Al-Walid bin Al-Mughirah itu tidak masuk Islam sampai akhir hayat. Ya. Akan tapi Rasul tetap berupaya untuk mengajak para pembesar Quraisy ini untuk masuk ke dalam Islam. Kenapa? Tadi karena alasan. Ya. Karena pada saat pembesar ini masuk Islam, maka pengikut-pengikutnya pun akan mengikuti. Dan Rasul pun ulangi hal yang serupa dilakukan di Madinah saat beliau mengutus Mus'ab bin Umair. Maka Mus'ab bin Umair menemui pembesar-pembesar dari suku Aus dan Khazraj untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Kalau di sana berhasil di Madinah, sedangkan di Quraisy tidak berhasil. Itulah dakwah. Ya. Terkadang sukses, terkadang tidak. Terkadang diterima, terkadang ditolak. Ya. Itu merupakan suatu hal yang wajar. Ya. Ditolaknya dakwah bukan berarti dakwah keliru. Diterimanya dakwah bukan berarti dakwahnya itu benar. Tapi standar kebenaran dan kekeliruan adalah apakah dakwahnya ini yang dia serukan sesuai dengan hukum-hukum Allah atau tidak. Nah, kita lihat bagaimana doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta khusus, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ada 2 orang yang diminta untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Ini Rasul masih mendoakan kebaikan. Ya. Tapi ada kasus di mana Rasul mendoakan keburukan bagi mereka. Ya. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma a'izal Islam, ya, biuhibbi hazaini rijal, ya, biahabbi rohazaini rijal ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan orang yang paling engkau cintai dari 2 orang laki-laki ini, ya, bi Abi Jahlin, ya, Abi Jahal, atau bi Umar ibn Khattab, atau dari Umar bin Khattab. Ya. Waqala kana, ya, ahabbahuma ilaihi al-Umar. Ya. Dan ternyata yang Allah paling cintai, ya, di antara Abu Jahal dan Umar adalah Umar bin Khattab. Dan Abu Jahal ternyata malah mati terbunuh di perang Badar. Jadi Rasul mendoakan supaya orang-orang besar ini masuk Islam. Umar bin Khattab, beliau adalah orang besar.
Ya, beliau adalah pemimpin Bani Adi. Ya, usianya masih muda saat masuk ke dalam Islam. Ya. Tapi beliau sudah menjadi pemimpin di kaum. Ya. Gitu. Kalau dalam riwayat Aisyah, Rasulullah berdoanya khusus kepada Umar bin Khattab. Allahumma a'izal Islam bi Umar bin al-Khattabi khassah. Nah, ada doa seperti ini dari Rasulullah. Riwayat dari Aisyah. Ya. Nah, dan yang Rasul lakukan pun, ya, pada saat Rasulullah datang ke Taif, ya, saat di Mekah itu sangat sulit sekali untuk berdakwah, maka Rasulullah pergi ke Taif. Ya. Kesulitan dakwah di Mekah bertambah ketika paman Rasulullah meninggal. Ya. Maka Rasul coba mencari tempat baru, ya, untuk kondusivitas dan perkembangan dakwahnya. Maka Rasulullah datang ke Taif. Ya. Berapa lama Rasul di Taif? 10 hari. Fa'aqama bainahum asyratan ayyam. Ya, Rasulullah berdiam di Taif selama 10 hari. Ya. La yad'u ahadan, tidak diseru seorang pun min asyrafihim illa kalamahu. Tidak seorang pun diseru kecuali, ya, maksudnya lah semua orang dari para pembesarnya itu diseru oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang asyraf, memiliki kemuliaan, didatangi semua oleh Rasulullah. Kan tapi ditolak. Ya. Ya. Di sini ada keterangan, ya, bahwasannya jika para pembesar ini menerima apa yang Rasulullah dakwahkan, ya, maka akan menerima juga man waraihim, orang-orang yang ada di belakang mereka, minan nasi wa atba', ya, dari kalangan manusia, dari masyarakat yang ada di belakang mereka, dan mereka akan mengikuti para pembesar. Ya, jadi masyarakat kecil menungguan, ya, menunggu orang-orang besar mau tidak menerima Islam. Kalau mereka mau menerima Islam, maka apa? Maka orang kecil mengikut biasanya. Ya, akan mudah demikian dilakukan. Ya, maka disasarlah orang-orang besar, ya, untuk didakwahi oleh Rasulullah, didekati oleh Rasul, supaya pikiran mereka berubah, supaya mereka mau masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, lalu di sini ada satu kisah, yaitu kisah dari Tufail, ya, bin Amr ad-Dausi, ya, dari suku Daus. Ya. Jadi Tufail bin Amr ad-Dausi ini, ya, beliau mendatangi Mekah saat itu masih dalam kondisi musyrik. Ya. Dan pada saat tiba di Mekah, beliau langsung dibisiki, ya, oleh para pembesar Quraisy, ya, terkait dengan kondisi yang sedang berlangsung di Mekah. Ya Tufail, innaka qadamta biladina. Sesungguhnya engkau datang ke negeriku. Ya. Wa hadzal rajulul ladzi baina azharuna qad aqdala bina. Bahwasanya ada seorang laki-laki nih, maksudnya Muhammad, ya. Ini yang ngacauin urusan kita semua. Ya, urusan kami di sini jadi kacau. Ya. Wa qad farraqa jama'atuna. Ya. Dia sudah mencerai-beraikan masyarakat kami. Ya. Wa syatat amruna, dan mengacaukan semua urusan kami. Wa inna ma qauluhu kasih. Perkataannya itu seperti sihir. Yufarriqu baina rajuli, ya, wa baina abihi. Perkataan yang sihir itu bisa memecah belah bapak dan anaknya. Wa baina rajuli wa baina akhi. Memecah belah saudara, seorang dengan saudaranya. Wa baina rajuli wa baina zawjatihi. Antara seorang suami dengan istrinya. Wa inna nakhsha 'alaika, dan sungguhnya kami takut itu terjadi kepada engkau. Wa 'ala qaumika, dan kepada kaummu. Ma qad dakhala 'alaina. Ya. Gitu. Ketika engkau datang kepada kami. Fala taqallama. Ya. Kamu jangan sekali-kali berbicara-bicara dengannya. Dan jangan sampai mendengar perkataan. Wah, digos demikian. Ini ada seorang namanya Muhammad, mengaku sebagai seorang nabi, perkataannya seperti sihir, apa yang dilakukan mengacaukan urusan kota di Mekah. Ya. Mekah jadi tidak kondusif, Mekah jadi tidak stabil, persatuan terganggu, gitu ya.
Kamu pokoknya jangan dengar-dengar semuanya. Jangan deket-deket. Berkata-kata jangan. Khawatir terpengaruh. Maka Tufail ini akhirnya menyumbat telinga dia dengan menggunakan kapas. Ya. Hatta hasyutu fi uzuni. Ya. Ketika dia mau masuk ke dalam masjid, itu ditutup telinganya sama kapas. Ya. Tapi pada saat dia masuk ke dalam masjid, beliau melihat Rasul sedang melaksanakan sholat. Ya. Perkataan orang Quraisy tadi kepada Tufail itu malah membuat Tufail jadi penasaran. Tadinya takut jadi penasaran. Kelihatan orangnya kok nggak serem gitu ya. Tampilannya baik gitu ya. Dia melakukan suatu ibadah yang unik gitu ya, yaitu sholat. Gitu. Maka Tufail pun mendekat karena penasaran tadi. Ya. Dan walaupun dalam telinga masih tersumbat kapas, Allah mengizinkan Tufail untuk mendengar suatu perkataan yang sangat luar biasa. Ya. Sampai Tufail pun takjub dengan kalimat tersebut dan beliau berbisik dalam hatinya, aku ini orang pintar, aku ini orang yang cerdas, aku tahu tentang ilmu ilmu tentang bersyair. Ya. Kalau ini buruk, aku tahu itu pasti buruk. Kalau ini benar, aku tahu pasti ini benar. Ya, ngapain mesti takut? Terus saya orang yang cerdas. Ya. Orang yang cerdas nggak bisa takut-takuti. Dia harus membuktikan sendiri apakah yang tadi dikhawatirkan itu memang buruk atau memang sebaliknya. Bisa jadi berita hoax. Nah, sekarang lagi usum hoax. Nah, maka akhirnya Tufail ini mengikuti Nabi dan masuk dalam rumahnya dan menceritakan bahwasanya orang Quraisy berkata gini terkait dengan engkau. Ya. Lalu Rasul pun membacakan Quran kepada Tufail. Ya, membacakan ayat Quran. Karena Tufail orang yang cerdas, bisa membedakan mana syair, ya, buatan syair yang baik, syair yang buruk. Tapi Tufail mengakui bahwasanya Quran itu bukan syair. Quran ini bukan buatan manusia. Akhirnya dia pun masuk ke dalam Islam. Ya. Setelah masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah, ya. Ini unik. Tufail kembali ke kaumnya dan langsung berdakwah kepada kaum. Baru masuk Islam langsung dakwah. Gitu ya. Baru mu'alaf udah masuk langsung dakwah. Dakwahnya apa? Sederhana, ngajak mereka kepada Islam, ngajak beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, mengajak saja. Sehingga Islam itu cepat tersebar. Dan sebelum Tufail kembali ke kaumnya, maka Allah mendoakan kepada Tufail, Allahumma ja'al lahu ayah. Ya Allah, jadikanlah kepada dia itu suatu tanda-tanda. Maksudnya supaya apa? Supaya Tufail itu ya, cerdas mengatakan Islam, bisa menyatakan bukti keislamannya itu sehingga orang lain tertarik kepada dirinya dan masuk ke dalam Islam. Ya. Masuk ke dalam Islam. Tufail kembali bisa mengajak ibunya, bisa mengajak ayahnya, tapi tidak bisa mengajak kaumnya. Ternyata ditolak oleh kaum. Ya. Maka Tufail ini kembali kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa ya aku nggak bisa menyeru kaumku gitu ya. Malah mendustakan aku. Doakan saja mereka ya Rasulullah. Maka Rasul mendoakan Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus. Ya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Tufail, irji ila qaumika fad'uhum. Kembali kepada kaummu maka dakwah lagi. Ya. Warfik bihim. Dan berlemah lembutlah kepada mereka. Nah, ini kunci. Dakwah dan berperilaku lemah lembut. Dakwah berperilaku santun. Dakwah berperilaku sopan. Nah, ini adalah akan menjadi kunci dari dakwah tersebut. Dimanapun. Kalau sekarang dakwah di medsos, ya, dakwah di hadapan orang, tetap harus dakwah, menyampaikan argumentasi yang kuat, ya, menyampaikan hikmah, tapi tetap harus dalam posisi santun. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya. Nah, itu jadi Tufail bin Amr ad-Dausi, ya. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Tufail datang bersama hampir 70 atau 80 perwakilan dari suku Daus yang sudah masuk Islam semua. Masya Allah.
Karena kunci keberhasilan dakwah dan berperilaku lembut kepada kaum. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Walaupun pasti penentang dakwah itu kasar, penentang dakwah itu penuh kebencian, penentang dakwah itu akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tapi kita selaku pengemban dakwah tentu harus berlemah lembut kepada mereka. Dan selanjutnya, mungkin yang terakhir karena waktunya kita mepet, ya. Bagaimana Rasulullah pun setelah Rasulullah di Madinah dan memimpin daulah di Madinah, beliau mengirimkan surat kepada siapa? Kepada semua raja, ya, pada semua pembesar yang ada di sekitar lingkungan yang melingkupi lingkungan Jazirah. Ya. Di sebelah utara ada kekuasaan Heraklius. Ya. Di sebelah timur sedikit ada kekuasaan Persia. Ya. Di sebelah barat ya, ada Raja Mukis. Ya. Dan juga ada kerajaan Habasyah. Ya. Anda selatannya itu Yaman, ya, dan sudah lautan. Ya. Nah, Rasul mengirimkan utusan ya, pada tahun ke-6 Hijrah. Ya. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dakwah beliau makin masif. Quraisy bukan levelnya lagi, sekarang levelnya sudah level kerajaan-kerajaan besar. Ya, meningkat levelnya. Faba'atha Rasulullah SAW rasulan min ashabihi. Jadi Rasul mengutus para sahabatnya wa kataba ma'ahum kitaban ila mulki wa yad'uhum fiha ila Islam. Dan membawa surat, ya. Surat tersebut apa? Diutus kepada para raja-raja dan mendakwahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jadi Rasul pun mengirimkan surat-surat tersebut. Ya. Siapa sih yang dikirim? Ya. Yang dikirim adalah Dahiyah Khalifah. Ya. Dahiyah bin Khalifah Al-Kalabi. Ya. Kepada siapa diutus? Kepada Kisra. Ya. Raja dari Romawi. Wow. Lalu juga diutus siapa? Abdullah bin Huzafah, ya, As-Sahami. Kepada Kisra, ya, yaitu Raja Persia. Lalu mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damari, ya, kepada Raja Najasyi. Ini raja dari Habasyah. Lalu mengutus Hatib bin Abi Balta'ah, ya, ila Mawqukis, yaitu raja di Iskandariah. Salah satu surat yang ditulis kepada raja Romawi, ya, adalah bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillahi ila Hirakli, ya, Azimil Hum. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, raja dari Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Keselamatan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Fa ini ad'uka bid'a ini ad'uka, ya, bid'ayatil Islam. Ya. Sungguh aku menyerumu untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Aslim taslam. Ya. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Berislamlah maka engkau akan selamat, dan jika engkau masuk Islam maka pahalamu ini akan dilipat gandakan. Ya. Fa in tawallaita, jika engkau malah berpaling, fa inna 'alaika ismal arisiyin. Sungguhnya engkau akan menanggung dosa seluruh rakyat. Bayangkan. Seorang raja punya kedudukan pemimpin gak mau masuk Islam. Ini menyebabkan seluruh rakyat yang gak mau masuk Islam. Maka pemimpin ini akan menanggung dosa seluruh rakyat ini. Ya, karenanya orang-orang yang punya kedudukan harus hati-hati. Ya. Orang yang punya pengikut harus hati-hati. Pada saat pengikut itu mengikuti keburukan kita, ya,
maka apa? Dosa mereka itu akan kita tanggung. Jika misalnya ya kita melakukan kebaikan dan mereka mengikuti, maka pahala mereka pun akan menambah pahala. Nah, jadi ini adalah poin penting dari interaksi Rasulullah dengan para pembesar, yaitu di mana Rasulullah pada saat menghadapi pembesar-pembesar yang kafir, maka apa? Maka Rasulullah pertama dan utama menyuruh mereka kepada Islam. Ya. Dan jika tidak bisa, maka dilihat apakah dia tetap menjalin hubungan baik dengan Rasul, maka Rasul pun tetap menjalin hubungan baik dengan dia. Apabila memusuhi dakwah, dan apabila juga malah mengancam dakwah Rasulullah, ya, maka Rasul pun akan bertindak sedikit keras kepada mereka. Tentu tidak menggunakan aktivitas fisik pada saat dakwah di Mekah. Ya. Tapi Rasulullah pernah ya mendoakan kecelakaan, kehancuran bagi siapa? Orang-orang yang memusuhi Abu Jahal, Utbah, ya, Umayyah bin Khalaf dan lain sebagainya. Dan Rasul pun pernah bertindak tegas ya, kepada Bani Quraisyah yang malah mengkhianati perjanjian, ya, dan mau mencelakakan Rasul dan umat Islam dengan hukuman yang sangat dahsyat yang ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak bisa semua disampaikan dari bentuk interaksinya. Ya. Tapi kesimpulan di awal tadi yang sudah saya nyatakan, bagaimana Rasul berinteraksi dengan orang yang status sosial tinggi jika masih kafir, orang yang memiliki status sosial tinggi jika masih muslim. Ya. Itu bisa menjadi panduan bagi kita semua dalam berinteraksi. Ya, karenanya mari kita mengikuti jejak langkah Rasulullah. Tujuan utamanya adalah kita menyeru semua orang untuk tetap dalam kebaikan, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, mengamalkan Islam, terikat dengan Islam, ya, tentu dengan tata cara, dengan cara-cara yang Rasulullah pernah contohkan. Ya. Baik Rasul mencontohkan Rasul, atau Rasul bisa kita ambil kaidah-kaidah dari apa yang telah Rasulullah lakukan tersebut. Baik, saudara-saudara sekalian, para sahabat-sahabat, mungkin tidak bisa berinteraksi tanya jawab, tapi dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaan, misalnya di kolom komentar pada kanal ini. Nanti insya Allah di kesempatan minggu selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan coba saya jawab. Ya. Baik, aku qouli hadza, kita tutup dengan ucapan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.